Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan turunan atau dengan kata lain. Ini adalah beberapa contoh soal mengenai turunan. Dimulai dari nomor 1. Soalnya sebagai berikut ya. Kebun Pak Soleh berbentuk persegi panjang dengan kelilingnya 60 meter. Jika panjangnya X meter dan lebarnya Y meter, tentukan ukuran kebun Pak Soleh agar luasnya maksimum. Bisa sebetulnya kalian coba-coba, misal kalau kelilingnya 60 berarti misal panjangnya 20, lebarnya 10 gitu ya. Berarti kan kelilingnya 60. 10 kali 20, 200. Mungkin ukuran maksimumnya 200 meter persegi, tapi apakah ada yang lebih maksimum lagi? Nah, akan lebih mudah dengan menggunakan turunan. Ini kita ilustrasikan dulu ya, ini kebunnya. Panjangnya X, lebarnya Y. Yang kita ketahui apa? Kelilingnya 60. Rumus keliling 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian kelilingnya 60, panjangnya X, lebarnya Y. Sehingga ini kedua ruas dibagi 2 ya, menjadi 30 sama dengan X plus Nah ini. Setelah ada persamaan ini, kita bawa ke salah satu bentuk, yaitu X sama dengan atau Y sama dengan. Biasanya lebih gampang Y sama dengan. Y sama dengan berarti 30, X-nya pindah ruas ke kiri jadi min. 30 min X. Yang dicari maksimumnya apa? Luas. Luas itu panjang kali lebar. Atau X kali Y ya. Tadi X-nya X, Y-nya kita ganti dengan ini. Intinya tuh agar menjadi satu variabel. Sama-sama X begitu. Kalau X-Y nanti bingung menurunkannya. Jadi ini harus dibawa ke bentuk Y ini. Y-nya dibawa ke X. Dikalikan hasilnya 30X min X kuadrat. Ini kata kuncinya, luas maksimum didapat ketika turunannya L, turunan persamaan luas ini, itu sama dengan 0. Jadi kita turunkan saja, turunannya 30 min 2X itu sama dengan 0, sehingga 30 itu 2X, berarti X-nya 15. Apakah luasnya 15? Bukan, tapi X-nya. X itu panjangnya. Kalau panjangnya 15, lebarnya berapa? Berarti 30 kurangi 15. 15 juga. Atau kita substitusikan aja ya ini ya di sini. 2X plus Y atau dari sini juga boleh. X-nya 15, 30 dikurangi X lagi 15. 15 kali 15, 225. Oh, ternyata dia maksimum jika panjangnya 15, lebarnya 15. Loh, itu kan persegi. Iya. Jadi sebetulnya persegi itu adalah persegi panjang juga yang istimewa. Istimewanya panjang dan lebarnya sama. Gitu ya, jangan bingung. Jadi luas maksimum kebun adalah 225 meter persegi. Lanjut nomor 2. Ini soal ini sering muncul kalau dulu di ujian nasional ya. Soalnya begini, dari selembar karton berbentuk persegi yang berukuran sisi 30 cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojok karton seperti gambar. Tentukan volume kotak terbesar yang dapat dibuat. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada kertas 30 kali 30. Nah, ujung-ujungnya ini dipotong terus kemudian dilipat. Nah, pertanyaannya, volume maksimum yang dapat dibuat dari karton ini berapa? Apakah kesininya 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, begitu. Nah, memotongnya ini juga harus satu ukuran ya. Nanti kalau tidak sama berarti tidak akan bisa menjadi kotak junjing gitu loh. Jadi harus sama. Sehingga kita misalkan kesininya X, berarti di sini X, ini kesini juga X. X motongnya X kali X begitu. Yang ditanyakan volume ya. Jadi volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Volume sama dengan panjangnya, berarti misal ini panjang berarti 30 cm dikurangi X sama X 2X. Lebarnya juga ya
tingginya, nanti kan ini jadi tinggi, berarti tingginya adalah X. Dihitung 30 min 2X kali 30 min 2X atau 30 min 2X kuadrat, yaitu 30 kuadrat 900 min 2 kali 30 kali 2 120X tambah ini dikuadratkan, berarti 4X kuadrat dikalikan X. Hasilnya 4X pangkat 3 min 120X kuadrat tambah 900X. Sama juga nih ya, setiap mencari yang maksimum itu diturunkan terus jadi sama dengan kan 0. Turunannya apa? Ini diturunkan ya volumenya. Ini persamaan volume diturunkan. Hasilnya 12X kuadrat min 240X tambah 900. Setelah itu bagi semuanya dengan 12. Hasilnya X kuadrat min 20X plus 75. Kita faktorkan. Berapa yang dikalikan 75 tapi dijumlahkan min 20. Hasilnya X min 5 dan X min 15. Sehingga X-nya bisa 5 atau bisa 15. Nah, ini kita harus coba. Kalau X-nya 5, kita substitusikan ke sini aja ya, gampang ya. Volumenya berapa? Kalau X-nya 5 berarti 30 dikurangi 2 kali 5 10 dikali 30 min 10 dikalikan 5, hasilnya 2000. Kalau X-nya 15, 30 kurangi 2 kali 15 30. Wah, berarti ini maksudnya tuh ke sini 15, ke sini 15 ya, malah kepotong ya. Jadi 4 bagian. Jadinya nggak ada volumenya, sehingga volumenya 0. Ini ke sini 15, kotaknya 15, ini juga 15, kepotong dong. Nggak bisa menjadi kotak. Jadi volume maksimumnya kita pilih yang 2000. Volume maksimum 2000 cm kubik. Begitu. Nomor 3. Kalau yang ini tentang luas permukaan balok. Ini ya. Alasnya tuh persegi. Balok alasnya persegi. Luas permukaannya 600. Tentukan panjang alas balok agar diperoleh volume maksimum. Pertama-tama kita buat dulu kalau ada soal-soal seperti ini tuh ilustrasinya. Nah, alasnya persegi berarti sama X kali X ya. Panjang lebarnya sama, yang beda nanti mungkin tingginya. Bisa saja berbeda. Luas permukaan balok apa? Rumusnya 2 kali panjang tambah lebar tambah panjang kali tinggi. 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Kita substitusikan ya. Luas permukaannya 600, 2 kali panjangnya X, lebarnya X, panjangnya X, lebarnya lebar, tingginya T. Ini juga ya, lebarnya X, tingginya T. Kita kali-kalikan X kali X kuadrat, XT tambah XT, 2XT. Karena ini kedua ruas bisa dibagi 2, berarti kita bagi 2, 600 bagi 2, 300, ini dibagi 2, ini hilang. Kita bawa ke T sama dengan, gitu ya, T sama dengan. Jadi ini X kuadratnya pindah ruas ke kiri, di sini 2XT, berarti T-nya 300 min X kuadrat bagi 2X. Begini. Bawa ke salah satu variabel. Intinya begitu. Kita kembali lagi ke volume karena yang ditanyakan panjang ketika volume maksimum. Volume panjang kali lebar kali tinggi berarti X kali X. T-nya apa ini? Fungsinya mencari ini itu agar T-nya itu berubah menjadi dalam bentuk X gitu ya. Sehingga bisa kita kalikan. Ini bagi ya. X bagi X habis. Berarti ini tinggal X. X kali 300 bagi 2 150X. X kali X pangkat 2 X pangkat 3 bagi 2. Ini volume maksimum didapat ketika turunan volumenya, turunan persamaan volumenya itu 0. Kita turunkan. Turunannya 150X 150. Turunannya min setengah X pangkat 3 min 3/2 X kuadrat. Ketemulah nanti X-nya
3x kuadrat dulu ya. Ini kedua ruas dikalikan 2 jadi 300. 3x kuadrat itu 300, x kuadratnya 100, berarti x-nya 10. Ketemu deh panjang alas. Panjang alasnya ke sini 10. Sini juga 10. Tingginya nggak ditanyakan ya, jadi nggak usah. Kalau ditanyakan berarti substitusikan ke sini. 300 dikurangi 100 dibagi 20. Tuh, dihitung sendiri. Berhubung ini yang ditanyakan panjang alasnya, ya berarti ini x-nya 10. Gitu. Nomor 4. Nah, ini biasanya di soal fisika juga ada ya. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan panjang lintasan S meter pada waktu T detik. Didefinisikan dengan persamaan S sama dengan 4/3 T pangkat 3 tambah 3T kuadrat dikurangi 6T ini. Kata kuncinya ada di sini. Jadi, persamaan S atau jarak kalau diturunkan itu menjadi persamaan V, diturunkan lagi menjadi persamaan A. Jarak diturunkan jadi kecepatan, diturunkan lagi jadi percepatan. Begitu juga nanti kalau percepatan di integral itu ya jadi kecepatan di integral jadi jarak. Nanti tergantung pertanyaannya. Contohnya ini. Tentukan kecepatan saat T sama dengan 3. Oh, yang kita punya kan S. Ditanyakan kecepatan berarti harus diturunkan. Berarti S aksen T itu VT. Turunkan 4T kuadrat tambah 6T dikurangi 6. Ya udah, yang ditanyakan saat T-nya berapa? 3. Ganti angkanya jadi 3. Hasilnya 48 meter per detik. Begitu. Nomor 2. Tentukan percepatan saat T sama dengan 5. Percepatan berarti di sini kita sudah punya persamaan VT. Berarti turunkan saja sekali lagi ya. VT-nya adalah ini, kita ambil dari sini aja. V aksen T-nya berarti, V aksen T itu AT ya. Turunkan 8T tambah 6, tinggal ganti yang dibutuhkan di soal itu yang ditanyakan T-nya 5, ganti dengan 5. 8 kali 5 tambah 6, 46 meter per detik kuadrat. Gampang kan? Nanti kalau misal diketahui percepatan ditanyakan jarak, ya sudah, ini nanti kamu integralkan. Begitu. Nomor 5. Ini juga mirip-mirip dengan fisika. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awalnya itu V0 meter per detik. Tinggi peluru setelah T detik ditanyakan dengan fungsi ini. Fungsi HT 100 tambah 40T dikurangi 4T kuadrat. Tinggi maksimum yang dapat dicapai. Tinggi maksimum dicapai ketika turunannya 0. H aksennya 0. Kita turunkan. Turunannya 40 dikurangi 8T. Jadi ketemu T-nya 5. Tapi ini bukan tinggi maksimum. Ini artinya tinggi maksimum dicapai ketika T-nya 5. T itu waktu ya, ketika dia 5 detik gitu. Sehingga H-nya atau tingginya bisa dicari dengan mensubstitusikan 5 ini ke persamaan H atau ke persamaan tingginya. 40, ini T-nya ganti 5, dikurangi 4 kali 5 kuadrat. Dihitung-hitung, hasilnya ternyata adalah 200. Jadi, tinggi maksimumnya adalah 200 meter. Begitu. Jelas ya? Udah. Nomor 6. Terakhir. Soalnya ini mengenai suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya 2X min 600 tambah 60.000 per X Rp1.000 per hari. Jadi ini biaya per harinya. Yang diminta adalah kalian menentukan biaya minimum per hari dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Pertama-tama kita tulis dulu biaya per harinya ini. Ini ya, 2X min 600 tambah 60.000 per X per hari.
Tapi kalau kita kan belum tahu ini harus diselesaikan dalam berapa hari, jadi mungkin X hari gitu. Sehingga biaya X harinya, kalau per harinya sekian, berarti X hari dikalikan X. Banyaknya hari dikalikan biaya begitu. Hasil perkaliannya 2x kuadrat min 600x tambah 60.000. Biaya minimum diperoleh ketika turunan ini sama dengan 0. Kita turunkan. Turunannya 4x min 600. 4x sama dengan 600, x-nya 150. Ini bukan biaya minimum, tapi x itu tadi apa? Harinya ya, yang harus diselesaikan agar biaya minimum. Jadi kita harus menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam 150 hari. Nah, berarti biayanya bagaimana? Substitusikan ke persamaannya, ke sini, ganti x-nya jadi 150. Hasilnya adalah 100. Jadi biaya minimum per harinya adalah Rp100.000 karena ini dalam Rp1.000. Oke. Demikian yang dapat kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kalian tulis ulang di buku, kemudian dipelajari. Atau kamu coba kerjakan setelah menonton, kamu kerjakan. Jangan lihat videonya. Kamu cek kamu sudah paham atau belum. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya di komentar atau lewat WA, di komentar Google Classroom saja. Selamat belajar.